Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran kimia. Belajar kimia itu menyenangkan. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi konfigurasi elektron yang bagian subkulit. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang konfigurasi elektron kulit, kali ini kita akan melanjutkan dengan yang subkulit. Lalu apa yang akan membedakan konfigurasi elektron kulit dan konfigurasi elektron subkulit? Nah, di sini kita akan mengikuti aturan yang telah dijelaskan oleh asas of Bohr bahwa elektron secara bertahap menempati orbital dimulai dari energi yang paling rendah. Setelah terisi penuh, elektron menempati orbital yang energinya lebih tinggi dan seterusnya sampai semua elektron dalam atom menempati orbitalnya. Nah, jadi bagaimana cara kita menata elektron berdasarkan tingkat energi dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi? Maka kita harus memahami tingkatan yang ada di sebelah kanan ini. Nah, jadi kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menulisnya. Jadi cara menulisnya itu biar gampang seperti ini. Kalian tuliskan satu S ya. Kemudian di sini ada 2S. Setelah 2S adalah 2P. Kemudian ada 3S. Setelah 3S, 3P. SP3D. Nah, jadi kalian buat urutan seperti ini. Kemudian 4S, 4P, agak lama ini ya. 4P, 4D. Jadi kalian buat lurus begini. 4D, kemudian di sini 4F. Kalau 4 sampai F, kemudian 4F. Kemudian kalian buat ya 5S, 5P, 5D, 6S, 6P, dan kemudian terakhir adalah 7S. Kemudian bagaimana urutannya? Nah, kalian buat garis, tarik garis seperti ini. Ini bacanya miring. Nah, miring seperti ini. Ini cara kalian biar bisa nulis juga. Panahnya juga biar bisa jelas. Kalian buat seperti ini. Kemudian yang ini seperti ini. Dan yang berikutnya seperti itu ya. Bagaimana urutannya? Urutannya itu adalah 1S. Setelah 1S, ya sebentar. Nah, jadi urutannya adalah 1S. Setelah 1S terisi penuh, maka urutan yang kedua adalah 2S. Setelah 2S, 2P. Setelah 2P adalah 3S. Setelah itu 3P dan 4S. Jadi urutannya nanti akan miring seperti ini. Nah, miring seperti ini. Makanya tadi Ibu contohkan cara gampangnya, kalian tulis terlebih dahulu 1S, setelah 1S, 2S, 2P. Setelah itu 3S, 3P, 3D. Setelah itu 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, dan 6S, 6P, dan terakhir adalah 7S. Nah, setelah kalian buat seperti itu, tarik garis ke samping, begitu ya. Tarik garis ke samping. Ini biar tidak terlalu lama, jadi penjelasannya urutannya adalah 1S, setelah itu 2S, setelah 2S 2P, setelah itu 3S, 3P, 4S, kemudian 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S. Jadi itu adalah urutan dari yang energinya paling rendah hingga nanti energinya yang tertinggi. Jadi yang terendah 1S dan tertingginya nanti adalah 7S. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu subkulit. Jadi jenis-jenis subkulit itu ada 4. Ada S, ada P, ada D, dan ada F. Kemudian di sini juga ada istilah orbital. Orbital itu apa? Orbital itu adalah tempat elektron.
tempatnya elektron. Gampangannya seperti itu. Jadi kalian bisa mengibaratkannya adalah sebagai kotaknya, kotak orbital. Orbital itu ibaratnya adalah tempat elektron begitu ya. Jadi kalau S itu orbitalnya adalah 1, maka kotaknya ada 1. Nah, berapa elektron maksimalnya? Elektron maksimalnya adalah 2. Kenapa seperti itu? Karena dalam satu kotak itu hanya bisa terisi oleh 2 elektron. Nah, ini elektron yang pertama, kemudian ini adalah elektron yang kedua. Jadi seperti itu. Kalau P ada berapa orbitalnya? Orbitalnya adalah 3. Oh, berarti kotaknya di sini nanti kalian akan buat sebanyak 3. 1, 2, dan 3. Nah, di dalam setiap kotak ini harus ada 2 elektron. Nah, kalau elektron maksimalnya ada 6, berarti kalian mengisinya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Nah, di sini kalian harus tahu dan harus bisa mengingat bahwa kalau D jumlah orbitalnya 5, maka elektron maksimalnya berapa? Dia akan menjadi 10. Artinya apa? Berarti jumlah elektron maksimal itu adalah 2 dikalikan jumlah orbital. Kalau S orbitalnya 1, maka elektron maksimalnya 2. P3 elektron maksimalnya 6. D5, maka elektron maksimalnya adalah 10. F7 orbitalnya, maka jumlah elektron maksimalnya adalah 14. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 1. Maksudnya ini seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya natrium ya, natrium dengan nomor atom 11, kemudian nomor massa 23. Diminta untuk dikonfigurasikan berdasarkan subkulit. Maka yang pertama kali kalian ingat adalah elektronnya. Elektronnya ada berapa? Berarti ini kan ya, 11 ya, nomor atom yang ada di bawah, diingat. Nomor atom itu sama dengan jumlah elektron. Kalau jumlah nomor atomnya 11, maka jumlah elektronnya juga 11. Berarti angka 11 inilah yang akan kita tata sesuai dengan tingkatan energi subkulitnya. Nah, ini 1S pangkat 2 maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jika ada seperti ini, ada 1S pangkat 2 misalnya. 1 ini menunjukkan apa? 1 di sini ini menunjukkan yang namanya kulit. Artinya ini adalah kulit ke-1 atau kulit K, begitu ya. Kemudian S. S ini menunjukkan apa? S di sini menunjukkan yang namanya jenis subkulitnya, bahwa dia itu adalah subkulit S. Berarti orbitalnya ada 1 ya. Jadi ini adalah subkulit. Ini adalah subkulit. Kemudian 2 yang ada di atas itu apa? Oke. Lama ya ini ya nulisnya ya. Subkulit, oke. 2 yang di atas ini apa? 2 yang di atas ini adalah elektron. Nah, jadi pangkat 2 itu adalah elektron. Elektronnya berarti ada berapa? Ada 2. Kenapa kok ada 2? Karena maksimal dari subkulit S itu adalah 2. Jumlah elektron maksimalnya di subkulit S itu adalah 2. Makanya di sini adalah 1S pangkat 2. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Tadi kan 11 elektronnya. Kalau yang pertama ini adalah 1S pangkat 2, berarti 11 dikurangi 2. Berapa? Berarti ini adalah 11 dikurangi 2, 9 ya. Nah, ini 9. Masih tinggal 9. Kemudian setelah 1S2, ini urutannya adalah 2S pangkat 2. Nah, sesuaikan dengan ini ya. Setelah 1S berarti 2S. Begitu. Berarti ini 2S pangkat 2. Nah, bagaimana? Kok bisa 2? Karena diingat lagi, subkulit S itu maksimalnya adalah 2. Berarti di sini adalah 2 yang dituliskan. 9 dikurangi 2. Sisa berapa elektronnya? 9 dikurangi 2 sisa 7. Oke, di sini ada 7.
Nah, setelah itu, setelah 2S pangkat 2, urutannya di sini apa? Setelah 2S pangkat 2 itu adalah 2P ya. Di sini adalah 2P. Makanya di sini dituliskan 2P. P tadi ada berapa elektron maksimalnya? Elektron maksimalnya P itu adalah 6. Maka di sini 6, 2P pangkat 6. Sehingga di sini 7 dikurangi 6. 7 dikurangi 6 sisa 1 ya. Nah, karena sisa 1, urutannya setelah 2P ini apa? Setelah 2P ternyata 3S. Berarti setelah 2P itu 3S. Kenapa kok di sini 1? Karena sisanya adalah 1. Berarti di sini adalah 3S pangkat 1. Begitu ya. Apakah kalian sudah bisa atau masih bingung? Kalau bingung, Ibu contohkan kembali cara mengerjakan yang 3 ini CL. Nomor masanya 35, nomor atomnya 17. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya berarti kita harus urut terlebih dahulu. Urut semuanya dimulai dari yang terendah, yaitu dari 1S. Nah, berarti kita tuliskan 1S terlebih dahulu. 1S begini. Pangkatnya berapa? Pangkatnya sudah pasti 2 ya. Karena maksimal di subkulit S itu adalah 2. Berarti di sini 17 kalian tulis di oret-oretan. 17 dikurangi 2 itu adalah sisa 15. Ini sisa 15 berarti setelah 1S2 urutannya itu adalah 2S ya. 2S pangkatnya berapa? S itu sudah pasti maksimalnya 2, berarti 2 di sini. 15 dikurangi 2, sisa berapa? Sisanya sisa 13. Nah, setelah 2S pangkat 2, urutannya adalah 2P. Nah, berarti kalian harus bisa membuat urutannya ini ya. 2P pangkat 6. Berarti 13 dikurangi 6. Berapa? Ini sisa 7. Nah, setelah 2P pangkat 6, urutannya adalah 3S. Oke, 3S kalian tuliskan. 3S. Pangkatnya pangkat berapa? Kalau S maksimalnya adalah 2, maka di sini adalah 2. Berarti 7-nya dikurangi 2. 7 dikurangi 2 itu sisa 5. Nah, masih sisa 5. Setelah 3S, urutannya apa? Setelah 3S itu urutannya adalah 3P. Berarti di sini adalah 3P. Pangkat berapa? P itu maksimalnya adalah 6, sedangkan di sini sisanya adalah 5. Berarti P ini kan masih muat ya kalau 5. Berarti di sini isinya adalah 5. Kalau sudah lebih dari 6, berarti 6 yang kalian tuliskan. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kalian sudah bisa mengerjakan urutan ini tadi ya, maka selanjutnya kalian bisa mengerjakan sisa contoh soal yang ada di sini ya. Selain konfigurasi subkulit, kalian juga bisa belajar konfigurasi gas mulia. Apa itu konfigurasi gas mulia? Konfigurasi gas mulia ini adalah konfigurasi subkulit juga, cuma dia ini akan membantu kalian untuk menyingkat atau mempermudah dalam menuliskan urutan subkulit dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, jadi di sini ada penyingkatannya. Jadi kalian tidak perlu menuliskan lagi mulai dari 1S kalau sudah ada gas mulia ini. Kenapa konfigurasi ini dinamakan dengan konfigurasi gas mulia? Karena memang di sini ada beberapa unsur-unsur gas mulia yang akan membantu dalam penulisan subkulit. Kalian coba cek di sistem periodik unsur kalian bahwa ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon sebagai unsur gas mulia yang ada di golongan 7A. Nah, jadi cara cepat mengingatnya itu adalah seperti ini. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nah, jadi cara mengingatnya itu adalah heboh negara Arab karena serangan ranjau. He atau helium itu nomor atomnya 2, neon itu 10,
argon itu 18, kripton 36, xenon itu 54, radon itu adalah 86. Nah, jadi ini cukup menyingkat, jadi tidak perlu kalian menuliskan panjang dari 1S sampai selesai begitu ya. Setelah tahu ini urutannya dengan nomor atomnya, kalian juga perlu mengingat bahwa setelah helium urutannya itu adalah 2S. Kalau neon itu 3S. Jadi setelah helium langsung 2, gampangannya seperti itu ya. Urutannya ke bawah berarti ditambah 1, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Jadi setelah gas mulia itu urutannya langsung sesuaikan dengan ini. Kalau helium dengan 2S, neon dengan 3S, Ar 4S, Kr 5S, xenon itu dengan 6S, radon itu adalah dengan 7S. Jadi seperti itu. Nah, di sini sudah ada contoh. Contohnya ini adalah telium, nomor atomnya 52. Lalu bagaimana cara menyingkatnya dengan gas mulia? Kalian cek terlebih dahulu. Nomor atom 52 ini ya, dekat dengan gas mulia yang mana? Oh, ternyata di bawahnya. Kita mencari yang di bawahnya 52. Di bawahnya 52, ini walaupun dekat, tapi kan ini 54 ya. Nah, 54 dikurangi 52 itu bisa, tapi di sini kan kita mau menata elektronnya sebanyak 52. Berarti kita harus mencari yang di bawahnya, yaitu kripton dengan nomor atom 36. Maka di sini dituliskan 36 Kr. Setelah itu urutannya setelah Kr adalah 5S. Berarti di sini kalian tuliskan sama seperti yang sebelumnya. Oke, nomor atomnya 52. Berarti kemudian ini gas mulianya nomor atomnya 36. Maaf ya, 36. Maka ini sisa 6, 16 ya. Elektronnya sisa 16. Nah, setelah itu urutannya berarti di sini setelah Kr adalah 5S pangkat 2. Berarti dikurangi 16 dikurangi 2. Berarti sisanya adalah berapa? 14 ya. Maaf ya, ini pointernya lagi tidak beres ini. 14, sisa 14. Kemudian setelah 5S pangkat 2, itu adalah urutannya 4D. 4D 10, berarti karena D kan maksimalnya 10, berarti 4D 10. 14 dikurangi 10, sisa 4. Nah, berarti 4-nya masuk di mana? Masuk di berikutnya, yaitu urutannya adalah 5P ya. Urutannya adalah 5P. P-nya 4 sisanya, jadi begitu. Nah, kalau kalian masih bingung, ini ada satu contoh soal lagi ya. Dimana di sini itu adalah Br, atom Br dengan nomor atomnya 35. Maka langkah pertama yang harus kalian perhatikan, kalian harus mencari gas mulia mana yang kira-kira di bawah nomor atom 35. Berarti yang di bawahnya 35 itu adalah Ar. Makanya yang digunakan itu adalah Ar. Nah, setelah itu 35 berarti kalian kurangi 18, ya kan? 35 dikurangi 18, sisanya adalah 17. Nah, setelah Ar urutannya adalah 4S, maka di sini dituliskan 4S. S tadi penuhnya itu adalah 2, maka 17 tadi sisanya ya, sisa dari 35 dikurangi 18 itu kan 17. Berarti di sininya kalian gunakan 2. 17 dikurangi 2. 17 dikurangi 2 sisa 15. Maka selanjutnya setelah 4S urutannya itu adalah 3D. Nah, berarti 3D. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 10 karena tadi sisanya 15. Nah, setelah itu 15 dikurangi 10 berarti sisa 5. 5-nya akan dimasukkan di mana? Dimasukkan di urutan berikutnya, yaitu setelah 3D adalah 4P. Berarti di sini adalah 4P pangkat 5. Jadi cara pengerjaannya seperti itu. Bisa ya? Semoga kalian bisa memahami. Kalau sudah paham, silakan coba kalian kerjakan 5 soal ini ya. Konfigurasi gas mulia untuk atom dan ion. Nah, masih ingat ya kalau ion ya. Kalau ion berarti kan nanti elektronnya akan berkurang. Kalau positif, kalau negatif berarti elektronnya akan bertambah. Begitu ya. Oke.
Kalau sudah bisa semuanya, konfigurasi subkulit sudah dipahami, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu akhiri dulu. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.